Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan lingkungan hidup tentang pemilihan. Sebagai seorang pencinta dan pemilik usaha tanaman hias Taman Eyang Uti, Nadia Atmaji memiliki ide untuk mencari media tanam pengganti tanah yang sudah konvensional. Berbekal riset yang didapat di dunia maya, Nadia menjatuhkan pilihannya pada media tanam hidrogel. Selain dianggap unik, media berbahan polimer ini juga mampu menghadirkan kesan segar dengan warna artistik di setiap sudut rumah. Kelebihan lain, pemilik tanaman hias tidak harus sering-sering menyiram dan memberi pupuk. Sebenarnya awalnya ibu aku suka banget bertanam gitu ya di rumah dengan menggunakan media tanam yang biasa yaitu dengan tanah ya. Nah sementara aku nggak suka kotor-kotoran. Nah, dari video tersebut kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa sih media tanam itu? Kalau media itu kan kayak bahan ya, berarti kayak bahan untuk atau alat gitu untuk menanam. Nah, coba kita perhatikan ya gambar di samping. Ini apa? Menanamnya di mana? Di tanah. Berarti tanah ini sebagai media tanam. Itu. Bu, kenapa kita belajar tentang media tanam sih? Kan memang menanam itu di tanah gitu. Nah, ternyata kayak gini. Kalau menanam di tanah itu bagus, cuma kalau 2 bulan, 3 bulan, terus disirami oleh air, nanti tekstur tanahnya itu menjadi padat, sehingga akarnya ini sulit untuk berkembang, sulit untuk tumbuh. Jadi nanti itu kurang bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman kita. Nah, maka dari itu, selain tanah, ternyata masih banyak lagi media tanam yang memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung kita mau memakainya di area yang mana. Itulah, maka dari itu kita akan belajar media tanam. Kalau di video tadi media tanamnya memakai apa katanya? Memakai hidrogel. Nah, nanti kita akan belajar. Keren ya, ternyata bukan hanya tanah saja, tapi hidrogel juga yang biasanya kalian mainkan sebagai mainan, bisa dijadikan sebagai media tanam. Nah, coba buka buku PLH-nya halaman 20. Di sana ada media tanam itu apa sih? Nah, media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman atau bibit tanaman. Jadi sebagai tempat berkembangnya akar. Nah, di media tanam inilah mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan untuk tanaman tumbuh subur. Unsur hara itu apa? Unsur hara itu unsur yang memiliki banyak sekali mineral yang dibutuhkan dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Makanya tanaman kita bisa segar. Itu karena akar menyerap unsur hara dari media tanam. Kalau dari tanah berarti menyerap unsur hara dari tanah. Nah, media tanam ini ada yang organik, ada juga yang anorganik. Kalau organik ini berasal dari organisme yang hidup. Contohnya seperti dari batang, daun, buah, dan bunga. Kalau anorganik ini biasanya berasal dari pelapukan batu. Contohnya seperti ada kerikil, ada pasir, dan yang lain sebagainya. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Sebenarnya sudah ada ya di buku PLH kalian. Nah, coba di sini ada yang media tanam organik. Yang pertama itu arang. Arang, kalian tahu kan arang seperti ini tuh. Ini ternyata arang bisa dijadikan sebagai media tanam. Tapi kekurangannya arang ini, kekurangan arang ini yaitu kurang mampu mengikat air dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena arang ini sangat terlalu renggang kerapatannya, jadi tidak bisa mengikat air. Nah, terus tetapi kelebihannya apa? Arang tidak mudah lapuk sehingga sulit ditumbuhi jamur. Nah, jamur ini adalah parasit yang bisa merusak tumbuhan kita.
Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau arang kelebihannya itu tidak mudah lapuk sehingga sulit ditumbuhi jamur. Kekurangannya kurang mampu mengikat air dalam jumlah yang banyak. Biasanya arang ini cocok untuk tanaman anggrek. Yang kedua ada batang pakis. Coba ya yang ibu tandain, anak-anak juga semuanya menandainya di buku tulisnya. Boleh pakai stabilo, boleh pakai pensil warna, spidol, dan yang lainnya. Pokoknya untuk memudahkan kalian ketika membuka buku, mana nih poin-poin penting. Nah, karena poin-poin penting inilah yang mungkin kemungkinan besar akan muncul di ujian. Oke, sekarang yang kedua itu batang pakis. Kalian tahu tanaman pakis? Hmm, Nah, ternyata batang pakis ini bisa dijadikan media tanam. Batang pakis ini dibedakan menjadi dua. Ada yang pakis hitam, ada juga yang batang pakisnya coklat. Nah, kalau di gambar, ini ibu kasih contoh batang pakis yang hitam. Nah, ini di pinggirnya ada batang pakis yang coklat. Nah, tapi biasanya yang digunakan untuk media tanam itu adalah yang berwarna hitam yang ini. Tetapi batang pakis ini juga tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kelebihannya itu mudah dibentuk menjadi potongan kecil. Tuh, tapi ke, terus ini nih kelebihannya itu mudah mengikat air dan bertekstur lunak. Nah, sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman. Tetapi kelemahannya, media tanam ini mudah dihuni oleh semut atau serangga-serangga dan binatang-binatang lainnya. Jadi ingat-ingat apa kalau pakis? Pakis hitam ini kelebihannya itu mudah mengikat air dan bertekstur lunak. Kelemahannya, media tanam ini mudah dihuni oleh semut dan serangga lainnya. Yang ketiga ada kompos. Nah, ini nih kompos. Kompos ini berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik seperti jerami, sekam, daun rumput, dan sampah kota. Jadi, kalau kompos ini bisa berasal dari sampah di rumah kalian, itu bisa banget diubah menjadi kompos. Nah, karena di dalam kompos ini mengandung unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini adalah zat hara. Tadi kata ibu zat hara ini baik untuk pertumbuhan tanaman kita. Selanjutnya ada pupuk kandang. Nah, coba lihat nih gambarnya. Ini apa ya? Ini bukan boba ya. Ini itu kotoran kambing. Nah, kotoran kambing ternyata bisa dijadikan sebagai media tanam. Tapi hati-hati ya, komposisinya jangan terlalu banyak. Pokoknya secukupnya. Nah, berasal dari kotoran hewan. Nah, ternyata di sini tuh mengandung unsur hara yang sangat tinggi untuk proses tumbuh kembang tanaman kita. Tetapi ternyata pupuk kandang yang akan digunakan ini harus yang steril. Karena apa? Di sini terkandung banyak mikroorganisme dan mikroorganisme ini ada yang menguntungkan dan yang merugikan. Makanya harus dibersihkan dulu, disterilisasi dulu agar terpisah dari bakteri yang merugikan dan bakteri yang menguntungkan. Yang selanjutnya ada sabut kelapa. Nah, kalian pasti tidak asing ya, ternyata ini juga bisa dijadikan sebagai media tanam. Tetapi sabut kelapa yang mana? Sabut kelapa yang berasal dari kelapa yang sudah tua. Nah, di sini ada nih, berasal dari buah kelapa yang tua karena memiliki serat yang kuat. Kalau yang muda itu seratnya masih lemah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai media tanam. Tetapi ternyata ada kekurangannya. Kalau media tanam ini yang sebut kelapa sering terkena air hujan, akan menyebabkan media atau sabut kelapa ini menjadi lapuk. Nah, sehingga tanam pun menjadi cepat membusuk. Kalau membusuk dan banyak penyakit gitu. Nah, ada sekam padi. Sekam padi apa coba kita lihat, perhatikan gambarnya. Sekam padi itu adalah kulit biji padi yang sudah digiling. Nah, bentuknya seperti ini. Ternyata ada dua bentuk sekam padi ini. Ada sekam bakar dan sekam mentah.
mentah yang tidak dibakar. Yang dibakar itu ini nih yang hitam. Kalau sekam mentah ini yang putih. Nah, keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau yang hitam, kalau yang hitam ini ternyata tidak perlu disterilisasi lagi karena mikroba yang merugikannya sudah mati ketika proses pembakaran. Terus juga yang hitam ini mengandung karbon. Karbon itu apa? Sama juga, karbon ini adalah zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan gitu. Namun, ada kekurangannya untuk sekam padi yang ini nih, yang hitam ini. Kekurangannya itu sekam bakar cenderung mudah lapuk. Ternyata itu ya kekurangannya. Lalu kalau sekam mentah gimana, Bu? Nah, kalau sekam mentah ini ternyata mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, dan tidak mudah menggumpal atau memadat gitu. Tapi ternyata kalau kandungan vitamin atau unsurnya lebih banyak di ini ya, di yang bakar. Jadi tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Lalu yang terakhir dari media tanam organik ini adalah humus. Nah, humus ini kayak berwarnanya gelap ya, hitam. Nah, biasanya humus ini sangat membantu untuk penggemburan tanah. Kayak gitu. Nanti kan di bukunya. Nah, yang kedua itu ada media tanam anorganik. Tadi kita sudah lihat videonya ya. Yang gel-gel seperti ini ternyata bukan hanya sebagai mainan kalian, tapi bisa dijadikan sebagai media tanam. Nah, banyak kelebihannya gitu. Kelebihannya tadi sudah disebutkan di video itu, jadi tidak perlu sering mengganti ininya, gelnya. Terus juga indah gitu kelihatannya ya, berwarna-warni. Nah, tapi ternyata memiliki kekurangan. Gel ini tidak cocok untuk tanaman hias berakar keras. Karena apa? Nanti bisa membuat pasnya itu pecah. Jadi harus tumbuhan yang akarnya itu lunak. Yang kedua ada pasir. Kalian sudah tahulah pasir ya. Tetapi ternyata yang biasanya digunakan sebagai media untuk tanaman ini adalah pasir malam dan juga pasir bangunan. Selebihnya bisa kalian baca. Lalu kerikil, kerikil juga bisa digunakan sebagai media tanam. Nah, keunggulannya ternyata ini bisa membantu peredaran larutan unsur hara dan udara, serta tidak menekan pertumbuhan akar. Nah, ini kelebihannya. Tetapi memiliki kekurangan apa, Bu? Nah, kerikil ini memiliki kemampuan mengikat air yang relatif rendah, sehingga mudah basah dan cepat kering jika penyiramannya tidak dilakukan secara rutin. Nah, lalu ada pecahan batu bata. Kalian tahu batu bata yang berwarna merah yang bentuknya persegi panjang? Ya, nah kayak balok ya. Nah, itu ternyata bisa dijadikan sebagai media tanam. Tetapi kalian tidak bisa menggunakannya seutuhnya kayak gitu ya. Kalian harus menghancurkannya terlebih dahulu. Nah, semakin kecil batu bata yang kalian gunakan, maka semakin kuat juga daya serap batu bata tersebut terhadap air. Air ini kan sangat penting ya bagi perkembangan tumbuhan, karena air itu kalau kemarin di IPA apa? Sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis, membuat makanannya sendiri. Nah, itu nanti bahasanya di IPA ya, bukan di PLH. Nah, penggunaan media batu bata juga ternyata ini tidak bisa sendirian. Kalau batu bata harus dicampur dengan pupuk kandang. Harus dicampur dengan pupuk kandang yang komposisi harinya disesuaikan. Jadi komposisinya tidak boleh terlalu lebih, tidak boleh terlalu kurang. Karena nanti kalau terlalu lebih, bukannya lebih baik, tapi malah merusak tanaman. Ketika kurang juga sama, tidak akan memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Lalu ada spons. Nah, spons ini pasti tidak asing ya buat kalian. Sama sih, kalau spons ini kan sifatnya ringan, tuh sangat ringan, jadi mudah dipindahkan kemana-mana gitu. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya itu tidak tahan lama karena bahannya mudah
hancur. Jadi harus sering diganti kalau sport. Dan yang terakhir ada tanah liat. Nah, kalian pastilah tahu kalau tanah liat ini biasa kalian gunakan untuk membuat patung-patung, ya. Nah, tetapi ternyata tanah liat juga bisa dijadikan sebagai media tanam. Wih, tapi harus dikombinasikan, katanya dikombinasikan dengan apa, Bu? Dengan bahan lain seperti yang tadi apa? Ada pasir, ada humus. Nah, sangat cocok katanya untuk media penyemayan, cangkok, dan nah, jadi kesimpulannya, media tanam itu ada yang organik, ada yang anorganik. Jadi kalau kalian mau membuat tanaman, perhatikan kemarin ada apa yang harus diperhatikan. Media tanamnya mau apa, potnya mau seperti apa. Kalian sesuaikan dengan keinginan dan kondisi tumbuhan kalian gitu. Organiknya ini bisa dibaca, ada yang sudah tadi Ibu jelaskan, yang anorganik juga sama ini. Oke, tugasnya. Wih, ada tugas. Bu, saya capek tugas terus. Anggap saja tugas ini sebagai review materi ya. Karena kan tidak mungkin kalau mereview lewat video pembelajaran terus. Kalian juga nanti akan bosan. Jadi coba kerjakan latihan bab 1 di buku PLH halaman 32 sampai 34. Isi semuanya ya dari PG, isian, dan esai. Nah, tugas akan dinilai ketika home visit pada hari Kamis. Jadi jangan lupa dibawa buku PLH-nya ya. Oke, semangat. Cobalah kerjakan sendiri tugas ini tanpa bantuan gadget. Syukron. Alhamdulillah pembelajaran PLH kali ini telah selesai. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.